Selamat malam. Di sini kami dari HMDS Fondasi dalam acara kunjungan seni. Di sini saya Haidar Putra Firdaus bersama rekan saya. Dari Fahila Tutoso dan saya Yelsani Fa'adin. Dan di sini kita dapat kesempatan mengunjungi dari BKKT UNS. Silahkan dari BKKT memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan. Nama saya Mufid Jalwadi. Di sini sebagai yang diamanai menjadi ketua Ormawa BKKT UNS periode 2021 dan ini salah satu rekan saya. Perkenalkan, saya Kinasti Dias Prastiwi. Saya di sini sebagai Kepala Bidang 1 Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan. Bisa diceritain nih kayak apa ya, sejarahnya BKKT bisa berdiri itu kayak gimana kayak gitu? Oh ya, BKKT itu berdiri pada tanggal 7 Juli 1977 dan sekarang ini usianya udah 44 tahun. Jadi BKKT itu lahir setahun setelah UNS berdiri. Ya, sejarahnya dulu itu BKKT didirikan itu buat media promosinya UNS. Karena dulu kan UNS juga baru, ini kan univ gabungan kan. Ya ini sebagai media promosinya UNS untuk ya lebih meluas ke seluruh Indonesia. Jadi dulu BKKT itu sering banget diajak untuk tampil di berbagai kampus. Jadi tujuannya untuk promosinya UNS yang masih berdiri 1 tahun kan. Gitu. Bicaranya seperti itu. Berarti BKKT ini termasuk salah satu yang buat apa ya, memperkenalkan nama UNS ke luar biar lebih terkenal seperti itu ya Mas? Ya mungkin salah satunya itu. Oke, mungkin tadi udah disampaikan sama Mas, mungkin umur dari BKKT kan udah hampir 44 Ya, tahun ya. 44 tahun mungkin kemarin ada nggak sih Mas kendala tersendiri dalam BKKT, mungkin kayak susah nyari tempat latihannya atau apa seperti itu? Ya, kalau selama 44 tahun ini, kalau saya yang dulu-dulu sih cuma mendengar cerita-cerita aja. Ya alhamdulillahnya 44 tahun ini kepengurusan tetap berjalan. Alhamdulillah lancar. Tapi untuk latihannya dulu itu kita mendengar cerita itu latihannya dulu di rektorat. Jadi gamelannya itu adanya di lantai bawah rektorat. Jadi dulu ya kalau latihan di sana. Tuh, terus alhamdulillah diberi ruangan sama UNS ya di sini. Sekarang namanya Gedung Geraha Ormawa 1 lantai 3 ini untuk benar-benar latihannya BKKT. Jadi ada gamelan dan ini tempat yang depan gamelan ini untuk latihan tarinya dan ruang kaca. Mungkin tadi sudah dijelaskan kayak apa ya, latihannya kalau dulu kan ada di gedung rektorat lantai bawah dan sekarang ada di lantai 3 ini. Nah, apa ya, kayak pada saat ini kan baru keadaan pandemi. Nah, mungkin dari BKKT sendiri untuk latihannya selama pandemi ini seperti apa gitu? Ya, untuk BKKT sekarang ini ya karena kita masih berada di masa pandemi juga, kita tetap melakukan latihan tapi hanya medianya dialihkan menjadi online. Nah, untuk jelasnya bagaimana ini ditanyakan ke teman saya saja sebagai Kepala Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Kepada Mbak Dias mungkin bisa menjawab. Untuk proses latihannya sendiri selama pandemi ini, untuk perizinan dari pihak UNS-nya sendiri itu kadang dipermudah, kadang dipersulit. Kalau dipermudah pasti kita bisa menggunakan Porsima lantai 3 ini, Gedung Geraha ini, atau SC, atau bisa rektorat, atau bisa Javanologi seperti itu. Tapi untuk proses latihan jika kita terkendala perizinan di dalam, kita biasanya latihan di luar
di luar kampus seperti itu, dan tempatnya itu fleksibel tergantung dari si terkait dia mencarikan tempat latihan seperti itu. Kendalanya kayak gitu ada nggak sih Mbak yang mungkin kayak kira-kira misal latihan kan kalau nggak salah sempet dengar kayak pakai Zoom atau apa, nah itu mungkin kayaknya mungkin juga kurang efektif juga karena mungkin biar apa ya tetap efektif atau berjalan lancar tuh kira-kira enaknya gimana nih? Oke, untuk itu tuh masuknya di latihan reguler. Jadi di BKT ini tuh ada latihan rutin untuk latihan tari maupun karawitan. Dan itu terselenggaranya untuk semester kemarin itu secara daring. Jadi kita pakai Google Meet, di mana kita sistemnya nanti kita memberikan semua informasi baik itu materi berupa PPT maupun prakteknya. Tapi untuk cara kita kontrolin ke teman-teman itu ada penugasan di akhir semester, gunanya untuk kita tahu bagaimana pemahaman teman-teman. Dan di saat latihan reguler itu berlangsung pun kita juga melakukan interaksi secara langsung pada teman-teman peserta yang memasuki Google Meet tersebut untuk mengajak mempraktekkan, terus bertanya, saling bertukar informasi seperti itu. Lalu untuk latihan reguler ini ndelelehnya juga BHT juga membukanya untuk umum, untuk mahasiswa UNS juga. Jadi nggak hanya terkhusus untuk anggota BHT, tapi untuk mahasiswa juga yang belum berkesempatan ikut BHT. Berarti hampir mirip kayak perkuliahan ya, ada penugasan seperti itu. Iya benar. Oh ya, mungkin ada beberapa yang belum tahu nih kayak di BKKT itu ada bidang apa aja sih kayak gitu, mungkin bisa dijelasin. Ya. Di BKKT ini kalau dari awal dulu memang bergeraknya di kesenian tradisional. Tradisionalnya terkhususnya itu di tari dan karawitan. Itu dari dulu sampai sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu juga kita pelan-pelan juga merambah ke kesenian tradisional yang lain. Jadi ya kita menambahkan ada pedalangan, ada teaternya, ada ketoprak gitu. Itu sih. Tapi pun di BKKT tidak hanya mendalami tentang kesenian tradisional Jawa, khususnya Solo dan Jogja ya. Kalau sekarang itu udah merambah ke ya keluar daerah. Dulu ada pernah kita memberikan materi dari tari apa sing Mbak Penti apa? Tari dari luar Jawa gitu. Dari luar Jawa ada dari siapa? Nah, itu tari dari Sumatera, yaitu pernah kita udah merambah mencoba untuk merambah ke sana, dan semakin kesini juga kita bukan mengalihkan fokus ya, tapi menambahkan materi-materi tentang itu kesenian. Jadi nggak hanya kesenian tradisional, juga ada kontemporernya. Jadi ya kepinginnya kan setiap tahun bisa menambah materi-materi untuk teman-teman anggota dan teman-teman UNS biar lebih lebih cinta aja sama budayanya. Asik, Mantap. Nah mungkin ini dalam segi organisasi ini mungkin ada ketua wakil terus jadi bidang satu ada atau apa, nah itu mungkin dari BKKT sendiri itu ada nggak sih ya, dan mungkin di bidang satu tuh ada apa aja kayak gitu. Oh ya, kalau di susunan kepengurusan organisasinya BKKT itu ya sama kayak di organisasi lain, cuma tugas-tugasnya yang berbeda. Ya, yang pertama ada ketua umum, terus bawahnya itu ada sekretaris, terus bendahara. Lah di BKKT ini untuk kayak koordinatornya itu dibagi menjadi 5 bidang. Bidang 1 itu bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan.
terus bidang 2 manajemen keanggotaan, bidang 3 perlengkapan dan logistik, bidang 4 hubungan masyarakat dan ya humasnya itu, terus bidang 5-nya manajemen pementasan. Jadi di bidang 1 itu ya untuk inti pokok tugasnya itu yang bertanggung jawab atas segala latihan di BKKT itu. Selain itu juga kita melakukan penelitian terhadap kesenian-kesenian yang mungkin baru atau juga mungkin yang udah lama nggak kelihatan. Jadi itu tugasnya bidang 1 itu, dan melakukan pengembangan melalui latihan itu pada teman-teman anggota dan teman-teman mahasiswa UNS melalui latihan-latihan yang ada. Terus untuk bidang 2 itu manajemen keanggotaan itu ya sebagai ujung tombaknya dari kepengurusan ke teman-teman anggota sebagai sarana komunikasi kita. Jadi dia yang melakukan manajemen, benar-benar manajemen anggotanya BKKT itu kayak gimana, anggota BKKT itu dibagi berapa, terus jadi ya proker-prokernya itu kayak pengakraban anggota, terus ada penerimaan mahasiswa baru yang mau masuk ke UKM Ormawa BKKT ini, ada diklat juga gitu. Terus kalau selanjutnya bidang selanjutnya itu bidang 3 perlengkapan dan logistik, yaitu tugasnya sebagai penyedia peralatan dan sebagai bidang yang bertanggung jawab atas perawatan dari semua barang-barang yang ada di BKKT. Jadi ya ada resik-resik gamelan juga, resik-resik gamelan, terus ada inventarisasi barang-barang yang ada di BKKT tuh. Terus untuk selanjutnya bidang 4 itu hubungan masyarakat itu ya menjadi apa ya, jalan komunikasi antara kita dari BKKT ke pihak luar. Jadi gitu. Jadi ya ini salah satu kunjungan ini tuh salah satu prokernya dari bidang 4. Ini kunjungan ini salah satu proker dari bidang 4 yang tujuannya ya untuk kita saling belajar agar ya sama-sama bisa menerapkan di organisasi masing-masing. Jadi gitu. Terus kayak perizinan tempat latihan tadi itu juga dipegang oleh bidang 4. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk mencarikan tempat latihan. Dan selaku penanggung jawab yang mengelola seluruh media sosialnya BKKT. Jadi Instagram, Facebook, Twitter, WA, WA ada sih. Ya komen YouTube gitu. Itu yang bertanggung jawab dari bidang 4. Dan untuk bidang 5, bidang yang terakhir yang di BKKT ini namanya bidang manajemen manajemen pementasan, manajemen pementasan. Yaitu tugasnya mengatur seluruh pementasan yang ada di BKKT dari persiapan sampai pasca acaranya. Jadi apa ya, coro-corone bidang 5 ini sebagai IO-nya BKKT. Jadi yang memanajemen semuanya yang terkait dengan pementas. Terus di BKKT juga ada pembina. Pembinanya itu namanya Pak Bambang. Pak Bambang dari Fakultas Ekonomi. Itu udah lama menjadi pembina sampai sekarang. Terus juga ada pelatih. Ini pelatihnya dari luar untuk membantu, tapi ini pelatihnya khusus untuk pelatih di keseniannya. Jadi membantu teman-teman bidang 1 sebagai penanggung jawab untuk memberikan materi, mengevaluasi, dan tempat untuk apa ya, konsul-konsul gitu, terkait dengan pengkaryaannya dari BKKT. Terus juga tambah lagi ada 5 orang itu dewan penasehat. Ya tugasnya ya menasihati kita. Gitu. Mungkin tadi kalau nggak salah tuh di bidang berapa tuh ada yang tugasnya kayak ngerangkul anggota. Iya. Nah itu mungkin dari BKKT sendiri tuh gimana sih cara ngerangkul
anggotanya kayak gitu. Ya. Kalau biasanya ya Mas ya, biasanya di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan para anggota. Jadi anggota di BKKT itu dibagi menjadi dua, anggota aktif dan anggota istimewa. Anggota istimewa itu para alumni. Jadi yang udah nggak ada ikatan studi di UNS, tapi itu masih kita masih anggota. Ya banyak caranya. Kalau biasanya sebelum pandemi ini ya diadakan kumpul bersama, itu biasanya ngepasi saat Ramadan. Jadi ada buka puasa bersama anggota. Jadi seluruh anggota dari alumni sampai anggota yang sekarang masih kuliah di UNS itu ada, itu salah satunya. Terus karena ini situasinya juga lagi pandemi dan belum berkesempatan untuk mengumpulkan anggota secara langsung sebanyak itu, kita melakukan itu ya secara online. Jadi ada benar-benar salah satu proker BKKT namanya Bintang. Jadi Bintang itu bincang santai sama anggota. Santai sama anggota itu kita mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam BKKT. Jadi itu bisa menjadi sarana untuk saling berkomunikasi antara alumni yang dulu sudah pernah masuk ke BKKT dan sekarang dia menjadi apa, itu bisa di share lewat itu. Dan masih banyak agenda untuk pengakraban ini. Salah satunya juga ada BKKT Award. Jadi di tahun kemarin dan insya Allah tahun ini juga akan terlaksana, itu ada BKKT Award. Jadi kita semacam awarding selama setahun, rentangnya setahun periode kepengurusan. Nanti ada ya nominasi-nominasi seperti itu, anggota teraktif, role modelnya BKKT itu siapa aja, itu nanti ada, insya Allah ada. Jadi itu sarana kita untuk benar-benar mengakrabkan anggota. Dan seluruh hampir semua proker BKKT itu membutuhkan anggota. Jadi pun kita pentas-pentas itu juga salah satu ajang untuk pengakraban anggota. Baik, kan kalau di BKKT sendiri kan ada dua kesenian ya yang dikembangkan, seperti karawitan sama tari tradisional. Nah itu kedepannya apakah akan mengembangkan seni-seni yang lain juga? Harapannya untuk kedepannya kita BKKT itu pengennya juga ingin mengembangkan ke cabang-cabang seni yang lain. Jadi ini juga udah mulai kemarin pada saat tahun 2020 kita ada pentas produksi, itu pentas besarnya BKKT yang ada di akhir kepengurusan, itu sudah merambah ke wayang kulit gitu. Jadi dan kami inginnya itu apapun potensi yang ada di dalam BKKT sebisa mungkin kita kembangkan. Jadi benar-benar di BKKT ini nggak pure semua teman-teman anggota itu bisa berkesenian. Jadi ada yang daftar BKKT itu memang benar-benar untuk pengen tahu organisasinya gimana. Jadinya itu nanti larinya ke pengurusan. Terus teman-teman yang memang sudah mendalami seni dan ingin belajar seni, ya nanti dia berpartisipasi untuk mengembangkan itu di pentas-pentasnya BKKT. Kalau untuk latihannya nih, seminggu berapa kali kalau latihan? Izin jauh ya Mbak. Untuk di BHT ini tuh ada beberapa jenis latihan. Ada jenis latihan reguler, ada yang berkala, sama ada yang insidental. Kalau yang latihan reguler ini yang jadi agenda wajib untuk teman-teman anggota untuk ikut, itu dilaksanakan kalau semester lalu itu Kamis sama Jumat. Tapi untuk yang latihan berkala ini tergantung dari proker apa yang akan kita laksanakan. Contohnya itu ada HTD, Hari Tari Dunia. Nah di situ latihannya tergantung sama waktu yang akan dilaksanakan event tersebut. Jadi mendekati seperti itu.
Lalu juga ada latihan insidental seperti pentas keluar atau kita diundang ke beberapa acara untuk mengisi. Nah itu namanya pentas insidental yang pelaksanaan latihannya ini juga insidental, mengikuti adanya request masukan dari pihak luar seperti itu. Kalau latihan reguler itu biasanya berapa jam? Untuk efektifnya itu 1 kali 60 menit, 1 jam. Mulainya pukul 4 sore sampai 5 sore. Kalau waktu latihan itu ada kesulitan nggak dari BKKT sendiri? Untuk kesulitan sendiri beda-beda sih Mbak, tergantung dari forum apa yang kita pakai. Kalau misal forumnya online akan berbeda sama kalau kita ketemunya offline. Kalau online mungkin itu tadi sih kayak kadang teman-teman itu belum bisa merasakan feel untuk latihannya dan belum bisa menangkap semua informasi yang kita berikan, baik itu materi dasar sama prakteknya kayak gitu. Lalu untuk latihan yang offline itu kesulitannya mungkin yang pertama seperti tempat latihan, terus sama sumber daya sih Mbak. Karena pandemi ini untuk mencari sumber daya sendiri cukup sulit karena semua teman-teman anggota ini nggak semua domisili Solo seperti itu. Tapi untuk selama proses pengkaryaan di BHT ini selama pandemi ini kita nggak menuntut yang kita ambil itu harus orang yang sudah berkompeten di bidangnya, karena di sini kita sebagai wadah di mana kita benar-benar latihan dari nol sampai pentas itu benar-benar kita bisa menghasilkan dan mencetak orang-orang yang masuk BHT itu punya bakat dan punya kemampuan di bidang tari maupun karawitan seperti itu. Nah, kalau BKKT ini kan udah merambah keluar ya, udah biasa di luar UNS sendiri. Nah, itu lomba-lomba di luar itu contohnya di mana saja gitu? Untuk perlombaan tahun kemarin itu selama pandemi itu ada FTTPN UNESA sama lomba karawitan di BS PNB Jogja seperti itu. Lalu untuk di tahun ini selama pandemi ini kita masih mencari wadah perlombaan yang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik itu nanti dari peraturan perlombaannya ataupun dari segi videografinya atau lain-lain. Jadi untuk perlombaan tahun ini kita masih menimbang beberapa perlombaan, nggak semua perlombaan kita masuk. Jadi nggak semuanya diikutin gitu ya, dipertimbangkan. Benar. Kalau di BKKT sendiri itu pernah kolaborasi sama UKM lain nggak? Ya, kalau BKKT sendiri itu alhamdulillah sudah pernah melakukan sama UKM lain. Kalau yang di lingkup UNS itu di tahun 2019 itu ada kolaborasi 3 UKM seni yang ada di UNS, yaitu BKKT, terus ada UPKD dari Fakultas Keguruan, sama Wiswakarman dari Fakultas Ilmu Budaya. Jadi itu kita membuat pentas sajian ketoprak yang benar-benar itu kolaborasi dari teman-teman 3 UKM yang main, yang nabuh, yang berperan, yang menjadi penggarap di pementasan itu, panitianya juga itu kolaborasi dan insya Allah nanti pada bulan September 2021 akan diadakan lagi untuk pentas kolaborasi 3 UKM tersebut. Terus kalau yang dari luar UNS itu BKKT alhamdulillah sudah berkesempatan untuk berkolaborasi dengan wayang orang Sriwedari. Itu kemarin bulan Februari 2021 kemarin. Alhamdulillah BKKT bisa berkolaborasi dengan wayang orang Sriwedari. Kalau untuk prestasi nih, target atau sasaran yang akan diraih oleh BKKT ke depannya tuh apa aja kira-kira? Ya, yang pasti untuk targetnya BKKT tahun ini prestasinya ya kita bisa paling tidak menambah prestasi dari yang sebelum-sebelumnya. Ya pengennya sih bisa menjadi juara nasional ya, gitu sih, pengen juara nasional. Dan syukur-syukur kalau memang ada perlombaan yang tingkatnya pun bisa lebih di atas nasional, ya kita usahakan untuk ikut dan pengennya juga menang.
Kalau setahun belakangan ini prestasinya apa aja ya Mas? Ya, kalau setahun belakangan ini seperti yang dibilang Mbak Dias tadi, kita ikut ya FTTPN UNESA itu lomba tari tingkat nasional yang diadakan oleh UNESA. Itu alhamdulillah mendapat juara 2 dan rias busana terbaik. Kalau kalau di masa pandemi ini kira-kira prestasinya kayak terhambat atau gimana gitu ya Mas? Kalau dibilang terhambat sih enggak ya Mbak ya. Oh, iya. Karena yang kita belum menemukan satu wadah untuk kita berkompetisi, yaitu kita juga masih menyesuaikan dengan apa target dari kita juga. Kalau selama perlombaan, selama dari prestasi itu pengalaman seperti apa yang telah diraih? Kalau pengalaman yang diraih ya karena gini Mbak, kalau setahun kebelakangan ini kan kita udah 2 tahun ini ya, 2020 dan 2021 ini kita ada pandemi, jadi ya mau nggak mau kita juga melakukan perlombaannya secara online. Jadi dengan ikut perlombaan itu kita menjadi kita bisa menakar apa yang harus kita capai di perlombaan tersebut, dan dengan melihat kompetitornya, musuh-musuhnya itu, kita juga jadi bisa menambah variasi dalam berkarya. Jadi banyak referensi, terus kita juga dalam mempersiapkan salah satu pengkaryaan ini untuk diajukan ke lomba itu juga banyak pengalaman yang nggak bisa banyak. Jadi kalau cerita satu-satu mungkin ya banyak pengalaman. Oke, sekian dulu Mas yang mau kita tanya-tanyakan kali ini, malam ini. Mungkin aku ucapin makasih buat Mas Mufid sama Mbak Dia sudah nyempetin waktunya nih buat ditanya-tanya sama himpunan mahasiswa diploma sipil gitu juga. Mungkin ilmunya yang didapat tadi dari BKKT mungkin bisa nanti kebawa nih di HMDS Fondasi kayak gitu. Aku ucapin makasih lagi buat Mas dan Mbak ya gitu, dan mungkin itu selamat malam. Ya, selamat malam.